Penayangan video profil dan orasi ilmiah kepada Bapak Profesor Dr. Asyari SAG MSI dipersilahkan. Inilah Profesor Dr. Asyari SAG MSI, Guru Besar Ekonomi dari Sumani hingga mimbar akademik. Jejaknya menulis perubahan, mengajar peradaban. Langkah awalnya, menuntut ilmu dimulai dari SDN 1 Sumani, mengasah kecerdasan dan karakter di MTSN dan Mankoto Baru Padang Panjang, masa-masa membentuk keteguhan dan kecintaan pada dunia ilmu. Asyari melanjutkan ke Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, jurusan Muamalat Jinayah, Magister di Universitas Pajajaran, dan meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Andalas. Kecintaannya pada dunia tulis-menulis telah melahirkan puluhan artikel di media nasional. Karyanya tentang pendidikan tinggi kini disusun menjadi buku berjudul Kegalauan Perguruan Tinggi. Artikel ilmiahnya terbit di jurnal nasional dan internasional bereputasi, membahas topik dari perilaku ekonomi milenial hingga wakaf digital dan keuangan syariah. Dalam struktur kampus, ia pernah menjabat ketua prodi, ketua jurusan, dan selama 2 periode menjadi wakil rektor 1 di UIN Bukit Tinggi. Di masyarakat, ia aktif sebagai ketua MES, anggota MUI, hingga penggerak UMKM Syariah. Ia juga memegang 2 sertifikasi profesi nasional, pengawas syariah dan risk profesional. Di balik peran akademik dan sosialnya, ia tetap suami dan ayah bersama istri tercinta, Hajah Sukriyanti, dan 2 anak yang menjadi sumber semangatnya. Menelusuri peta jalan kajian ekonomi, aspek fisik material cenderung mendominasi indikator kesejahteraan. Akhirnya mengantarkan masyarakat yang sejahtera, namun nilai-nilai agama terabaikan. Kepakaran saya di bidang ekonomi akan didedikasikan untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis nilai-nilai religius, sehingga masyarakat sejahtera, masyarakat bahagia, tapi nilai-nilai agama menyatu dalam kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Di dalam kampus, saya akan mengembangkan dan menguatkan tradisi pengajaran yang mengintegrasikan kajian-kajian ekonomi dan ekonomi Islam, sehingga kajian ekonomi konvensional dikembangkan berbasis nilai-nilai agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Yang saya hormati ibunda tercinta, kakak-kakak dan adik-adik yang hadir pada momen bersejarah ini. Istri, anak-anak dan keluarga besar istri yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ibu Rektor, Ketua Senat, Ketua dan Sekretaris Komisi, dan seluruh anggota Senat, Wakil Rektor, para dekan, Kepala Biro, para undangan yang hadir, dosen, tendik, hadirin yang berbahagia. Orasi ilmiah saya ini berjudul Model Kapitalisasi Dana Kes Wakaf, wakaf uang untuk penanganan bencana alam di Indonesia. Ini merupakan bahagian dari kontribusi keilmuan saya yang sedang dikembangkan beserta tim dari dalam dan luar negeri. Ide awalnya beranjak dari keterbatasan pelibatan wakaf uang yang selama ini hanya didominasi untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
menurut data dari BNPB menyebutkan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia berada dalam zona risiko tinggi bencana alam. 97% populasi nasional berdiam di daerah yang rawan bencana. 5 tahun terakhir, frekuensi kejadian bencana alam menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan. Bencana alam menciptakan goncangan terhadap kapital stok dan kemudian berakibat terkoreksinya kegiatan produksi. Arus uang pada semua sektor ekonomi menjadi terganggu. Berbagai riset seperti di India, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Filipina, dan Jepang menginformasikan bahwa bencana alam mengakibatkan turunnya pendapatan rumah tangga sebesar 6-7%. Di Indonesia, menurut data yang ada, di tahun 2018, total kerugian dari bencana alam lebih kurang 100 triliun rupiah. Hadirin yang saya hormati, kita tidak tahu secara pasti di mana dan kapan bencana alam itu terjadi. Oleh karenanya, mitigasi dan penanganan bencana secara sigap penting untuk dilakukan. Gagasan saya ini mengusulkan model pengelolaan dana wakaf uang untuk penanganan bencana alam berpola kemitraan. Return yang dihasilkan kemudian dialokasikan untuk membiayai bencana alam di fase mitigasi. Di saat bencana alam itu terjadi, tanggap darurat dan pasca bencana alam. Model ini diharapkan dapat memberikan penguatan di tengah keterbatasan dana pemerintah di dalam menangani bencana alam. Saya memberikan saran melalui kajian ini, ke depan perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan literasi terhadap wakaf uang. Diharapkan dengan pemahaman yang baik akan menimbulkan motivasi yang tinggi untuk berwakaf uang. Di penghujung orasi ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan STAEN, IAIN, dan UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, beserta seluruh kawan-kawan dosen, tendik, mahasiswa, sapam, OB, dan driver, karena sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada saya, sehingga saya dapat berdiri di depan ini. Rumah menawan, atapnya biru, punya tiang berbahan batu. Jasa kawan-kawan selalu dikolbu, tidak lekang oleh waktu. Sungai Antokan airnya bersih, ada gubuk di depan kayu akasia. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kawan-kawan panitia. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Makan durian dengan selasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.